Oke, kita lanjutkan bahannya ya. Jadi terakhir kita kuliah mengenai aturan rantai jenis 1. Itu jenis 1 tuh saya punya fungsi 2 peubah ini. Kemudian X-nya sendiri bergantung kepada variabel T, 1 peubah. Y-nya juga bergantung ke variabel T, 1 peubah. Maka set ini terhadap T, dia fungsi 1 peubah. Dan aturan rantai yang jenis 1 ini mau menghitung turunan set terhadap T gitu ya. Nah, terhadap T simbolnya D set DT karena set terhadap T 1 peubah. Cara ngitungnya kalau ini ada 2 peubah gini, turunkan dulu dia terhadap X ya. Terhadap X pakai do karena terhadap XY 2 peubah. Kali turunan X ya terhadap T. Kemudian variabel kedua, turunan F terhadap Y kali turunan Y terhadap T. Ini notasinya pakai D karena 1 peubah, yang 2 peubah pakai do. Oke. Aduh, dari tadi ditungguin kamu teh. Sampai 15 menit. Oke. Nah, ini akan diaplikasikan, bukan diaplikasikan ya, pokoknya dimanfaatkan untuk menurunkan fungsi 1 peubah. Tapi bentuknya implisit gini. Saya akan jelaskannya lewat OneNote-nya aja. Manual. Gini. Merah lagi. Di sini terkandung ini Y sama dengan bergantung ke X ya. Y fungsi dari X. Kenapa? Ilustrasinya ini coba kita lihat. Ilustrasinya misalkan ruas kirinya X kuadrat Y ditambah sin X Y kuadrat sama dengan 0 gitu misalkan. Ini kan X-nya boleh diberikan bebas, variabel bebas di sini. X-nya mau 5, mau 4, mau setengah, mau min 7, Y-nya dihitung. Jadi di sini sebenarnya terkandung Y bergantung kepada X. Ya. Sini X variabel bebas, Y bergantung pada X. Jadi nggak bebas Y-nya. Nah, yang mau dicari adalah akan dicari dy, pakai d aja ya, dx, y fungsi x. Sebenarnya udah di semester 1, cuma ini mau manfaatkan aturan rantai jenis 1. Jadi caranya gini, saya tulis, misal x-nya sama dengan T. Maka Y-nya sama dengan Y fungsi T gitu ya. Betul? Kan Y bergantung kepada X, bergantung kepada T. Nah, turunkan pakai aturan rantai yang kemarin. Do F do X kali dx dt. Oh, bentar. Kok tiba-tiba ini gitu ya. Turunkan kedua ruas dari fxy sama 0 terhadap T. Kenapa diturunkan gitu? Boleh-boleh aja ya. Karena nantinya akan nongol dy dx ya. Jadi ada ekspresi gini, saya mau turunkan terhadap T, boleh-boleh aja. Nah, kalau diturunkan terhadap T, yang ruas kiri ada
X dan Y. Jadi seperti aturan rantai jenis 1 harus saya turunkan dulu terhadap X dulu, baru X-nya bisa diturunkan terhadap T. Ditambah turunan F terhadap variabel kedua, dy dt. Ini Y sama X itu satu peubah terhadap T. Jadi pakainya D. Ruas kanan 0 diturunkan 0. Oke. Nah, sekarang bila T-nya sendiri sama dengan X, ya, X sama dengan X, jadi di sini saya tulis pakai merah. X-nya sama dengan X, kemudian Y-nya fungsi dari X, Y. X gitu ya. Hal spesial kalau T-nya sama dengan X. Maka rumus aturan rantai ini saya tulis ulang menjadi do F do X kali dx gitu kan ya. T-nya sama X. Do F do Y dy, T-nya sama X, jadi dt ya dx. Dari sini saya punya ini berapa ini? Dx berapa? 7. 1. Ini mau dicari. Jadi saya dapatkan dy dx sama dengan ini yang suku pertama pindah ke kanan, do F do X dibagi do F do Y. Nah, inilah rumusnya. Ya. Ini bisa dicari. Nanti kan F-nya diberikan. Berarti do F do X bisa dicari. Do F do Y bisa dicari. Oke, kalian bisa lihat di slide-nya sama aja rumusnya. Tapi lebih jelas ini menurut saya. Penjelasannya. Lupa ininya nggak apa-apa. Ininya jangan lupa. Gitu ya. Oke. Ngingetnya kalau lupa tuh seolah-olah kalau ini dicoretin gitu ya. Kan ketemunya do Y, do ini di bawah jadi ke atas, do Y, do X. Tapi pakainya D karena itu. Karena apa? Satu peubah. Oke, kita lihat contohnya. Mau disalin dulu silakan. Oke. Ya, nanti kita lihatlah. Ini rumusnya sama aja ya. Ini sama aja nih. Cuma ini kok tiba-tiba gitu ini. Nah, itu sebenarnya saya kenapa pakai T dulu supaya analogi dengan ini. X-nya fungsi T, Y-nya juga fungsi T. Nanti X sama dengan T-nya itu, T-nya sama X baru samakan ya. Oke. Nah, contohnya kita lihat. Cuma satu contoh gini aja. Lebih gampang langsung ke soal sebenarnya ya. Tapi ya penjelasan teorinya perlu tentunya. Tentukan dy dx dari bentuk implisit ini. Hati-hati ini jangan dianggap dua peubah ya. Karena ini hanya melibatkan x, y aja. Nggak ada setnya. Nah, saya bikin dulu supaya bentuknya seperti ini. Salah satu ruas 0. Jadi saya buat x kuadrat. Merah lagi. Datang bulan kayaknya. X pangkat 3 ditambah X kuadrat Y. Sebenarnya nggak apa-apa. Nggak dibuat 0 juga ruas kanannya. Yang penting
ruas kiri dan ruas kanan diturunkan gitu ya. Nanti terhadap X dan Y. Udah tinggal masuk ke rumus aja. Saya lebih hafal yang ini nih. Cuma karena kita mau mencari dy dx, nanti bermuara di X gitu ya. Jadi saya pakai rumus yang ini. Ingatnya gini. Saya mau nyari dy dx. Turunkan kedua ruas terhadap X. Karena mau nyari dy dx. Ya, turunkan terhadap X. Aduh, sorry. Ini mau saya kasih notasi dulu F besar. Ini mau saya kasih notasi, ini fxy yang kayak di teorinya. Turunkan kedua ruas terhadap X. Kenapa diturunkan terhadap X? Karena mau nyari dy dx. Ya, ini ada F besar, ini ada X-nya, ada Y-nya. Jadi sekali-sekali turun ini dulu gitu ya. Turun F dulu terhadap X kali turunan X-nya terhadap X sendiri. Karena bermuara di X. Turunkan terhadap variabel yang kedua. Turunkan Y-nya terhadap X. Gitu ya. Pakai D karena di sini dari awal terkandung Y fungsi X. Ruas kanan diturunkan 0. Nah, dapatlah saya ini 1. Jadi dy dx sama dengan, kembali ke rumusnya yang itu, do f do x dibagi do f do y. Karena yang ini saya sering lupa rumus yang ini nih. Ingatnya yang ini. Kita hitung aja turunan F besar terhadap X. 3x kuadrat ditambah 2xy minus dibagi apa tuh? Turunkan terhadap y, x kuadrat min 40 y pangkat 3. Udah begitu aja. Ininya campur aduk x, y, biarin aja. Asalnya juga implisit, ya turunannya juga implisit. Oke. Turunan 2-nya gimana? Nanti aja. Lanjut ke aturan rantai jenis yang kedua. Nah, kalau jenis kedua, itu kita punya fungsi 2 peubah, set fungsi x, y. X-nya sendiri fungsi 2 peubah dan y-nya. Nah, saya akan jelaskan ini. Manual juga. Ya. Aturan rantai jenis 2. Supaya polanya paham. Kalau ditulis berurutan. Yang mau dicari akan dicari itu turunan dari set atau dari F sama aja ya. Ntar saya ngintip dulu dia pakainya turunan set atau F. Oh, pakai set. Dia pakai set. Oke. Nah, saya pakai set juga. Akan dicari turunan set terhadap S dan T. Ingat, set terhadap XY 2 peubah. Terhadap ST juga 2 peubah ya. Ini contoh dulu lah. Contohnya set sama dengan X kuadrat Y. X-nya misalkan S ditambah 3T. Y-nya misalkan sama dengan S kuadrat T kuadrat gitu ya. Nah ini berarti set ini bergantung ke XY 2 peubah. Terhadap ST juga 2 peubah. Jadi ini turunan set ada terhadap S dan T. Nah caranya, notasinya
pakai do karena dua peubah. Turunan set terhadap apa? S dulu. Kita lihat set itu bergantung ke X, Y. Jadi harus turunannya terhadap ini dulu. Terhadap X dulu. Terhadap X, dua peubah. Baru si X-nya diturunkan terhadap S. Terakhirnya. Ditambah turunan set terhadap variabel yang kedua, yaitu Y. Set itu bergantung ke X, Y. Kali turunan Y terhadap S. Satu lagi rumusnya. Turunan set terhadap T. Turunkan dulu setnya terhadap X. Karena set bergantungnya ke X, Y. Turunan X terhadap T. Turunan set terhadap Y dulu. Turunan Y terhadap T. Gitu ya. Jadi ada dua ya. Turunan set terhadap S dan T. Itu adalah aturan rantai jenis kedua. Gitu polanya. Kalau nggak nangkep polanya bilang. Oke. Nah, ini ceritanya. Nah, ya. Oke, saya ambil contohnya. Cuma masuk rumus aja. Gampang. Tapi kalau keluar di ujian salah lagi. Oke. Jadi apa? Langsung aja. Do set do S. Langsung ngintip rumusnya. Turunan set terhadap X. Apa itu? 3X kuadrat Y. Ya. Dikalikan apa? Turunan X terhadap S. 2 ya. Ditambah turunan set terhadap Y. X pangkat 3. Dikalikan turunan Y terhadap S. 5T. Begitu. Satu lagi do set do T. Tuh sama ininya, turunan ke X dulu. 3X kuadrat Y, saya salin aja. Kali turunan X terhadap T. Kali 7. Ditambah ini sama turunan terhadap Y. Kali turunan Y-nya terhadap T. 5S. Begitu. Mudah sekali ya. Oke. Nah, coba kita lihat. Bingung kan? Nah, saya akan salin aja. Bingungin lah udah. Gimana sih ini? Hapus aja gitu. Dihapus. Masih banyak ininya. Nggak saya pakai. Pokoknya yang saya pakai ini. Saya akan jelaskan secara manual lagi. Pakainya set ya. Oke. Nah, aturan rantai jenis yang kedua bisa dipakai menurunkan fungsi implisit ini, set fungsi dua peubah ya. Contoh dulu. Contoh. Bayar contohnya. Ya sembarang lah, depannya pokoknya X, Y, Z. X kuadrat Z ditambah apa sin Y kali Z gitu ya. Ditambah
Apa mau X, Y, Z boleh. Gitu ya. Sama dengan 0 gitu. Boleh juga ada konstantanya di depan lah. Tambah 3 sama dengan 0 gitu. Nah, di sini ini yang saya sebut F ekspresi memuat X, Y. Kalau nggak dibilang apa-apa, ini berarti X dan Y-nya variabel bebas, setnya bergantung X, Y. Artinya bebas tuh X, Y-nya boleh pilih berapa aja. Misalnya X-nya 7, Y-nya 0. Setnya dihitung, setnya nggak bebas. Kecuali dibilang di soal, diminta ngitungnya misalkan do X, do Z. Nah ini yang fungsi X. Jadi X-nya fungsi dari Y dan Z. Karena yang minta diturunkan X. Yang diturunkan tuh fungsinya ya. Kita akan nyarinya turunan Z terhadap X dan Y. Jadi asumsinya, tulisan jelek pisan. Asumsi Z itu fungsi dari XY. XY-nya variabel bebas. Kalau gini nanti tanyanya turunan Z terhadap X dan turunan Z terhadap Y. Kalau ditanyanya turunan X terhadap Z, yang fungsi X-nya, yang variabel Y Z-nya. Gitu ya. Oke. Nah, saya misalkan, misal X ini sama dengan S. Dan ini dianggap fungsi dua peubah. X-nya bergantung kepada S dan T sama dengan S aja. T-nya nggak muncul nggak apa-apa ya. Fungsi dua peubah juga boleh kan, set sama dengan nggak harus ada X-nya, Y pangkat 3 itu. Boleh, tapi gambarnya di ruang, X-nya nggak muncul. Ini Y juga dua peubah supaya cocok dengan yang aturan rantai jenis 2. Ini T. Jadi X fungsi S dan T, Y fungsi ST. Set fungsi XY. Ya. Set fungsi XY, X-nya fungsi ST, Y-nya fungsi ST. Nah, turunkan sekarang F besar itu terhadap S. Biar dingin. Maka rumusnya ini mau diturunkan terhadap S, padahal dia bergantungnya X, Y, Z. Ya, satu-satu terhadap X dulu, nanti X-nya terhadap S. Terhadap Y, turuninnya, Y-nya nanti turunkan terhadap itu. Oke. Nah, jadi sebentar. Setnya sendiri fungsi dari, udah biarin aja. Atau, oke ya. Kalau perlu nggak ya? Nantilah, kalau perlu baru saya munculkan. Kayaknya sih perlu. Turunkan F terhadap S. Apa nih? Turunkan terhadap S. Hah? Rumusnya turunkan F dulu terhadap X gitu ya. Kali turunan X terhadap S. Pakai do karena dua peubah. X-nya fungsi ST. Turunan F terhadap variabel yang kedua. Turunan Y-nya terhadap S. Turunan F terhadap Z dikalikan turunan Z-nya terhadap S gitu ya. Ruas kanan mah diturunin 0. Oke. Saya nggak akan pakai contoh ini ya, tapi saya akan untuk F yang umum. Jadi biarkan dalam simbol aja. Nah, sekarang kita lihat, satu lagi.
turunkan F terhadap T juga. Do F. Ini F hanya bisa diturunkan terhadap ini ya. Nggak bisa terhadap T langsung. Turun ke X dulu. Do F. Do ke yang kedua. Do T. Turunkan terhadap set. Turunkan setnya terhadap T. Oke. Paham nggak sampai situ, Lydia? Benar. Kenapa tuh ujian ada salah? Asifa mana? Asifa. Asifa nilai kamu bagus ya? Hah? Oh, belum saya munculin ya. Tapi bagus. Rasanya. Ya kan lupa banyak. Tapi Asifa itu. Oke. Nah, sekarang diambil spesial. Hal spesial bila X-nya sendiri sama dengan X gitu ya. Si S-nya sama dengan X gitu. Yang di sini nih, X-nya sama dengan X sendiri, Y-nya sama dengan Y sendiri. Ini sebenarnya kayak goblok ya. Kucing juga tahu itu ya. Ya sebenarnya maksudnya kalau S-nya sama dengan X, T-nya sama dengan Y gitu ya. Saya nulis ini nanti kalau yang enggak dengan penjelasan, ini ngapain bikin diktat gitu. Anak TK juga tahu itu ya. Maksudnya S-nya sama dengan ini, T-nya sama Y. Saya masukkan ke rumus yang ini, ke 1. Yang bintang. Nanti nongol sendiri. Untuk ngapain nanti kita lihat aja nongol sendiri. Dari bintang, saya dapatkan F-nya nggak tahu. Ya biarin aja. Ini menjadi do X gitu ya. Mendingan nih nulisnya S aja ya. T-nya sendiri sama Y itu. Gitu. Jadi S-nya saya ganti dengan X, Y-nya dengan T-nya dengan Y. Di sini nggak ada T-nya, biarin aja. Ditambah do F. Do Y, do Y, do X ya. S-nya sama dengan X. Do F. Do Z, do Z, do S. Do X berapa? X turun ke X berapa? 1. Ini 1. Y turun ke X berapa? Dy dx. Enggak. Karena di sini X dan Y variabel bebas. Enggak saling berhubungan. Jadi turunannya 0 ini. Beda dengan yang tadi yang apa? Fxy sama 0. Di situ Y bergantung ke X. Ini Y nggak bergantung ke X. Y dan X variabel bebas gitu ya. Oke. Kasih keterangan karena X dan Y variabel bebas. Jadi nggak ada kebergantungan. Mau X-nya 100, Y-nya berapa aja? 7 boleh aja. Setnya yang nggak bebas. Sehingga saya dapat rumus ini. Do F, do X ditambah do F, do Z kali do Z, do apa ini? Oh, S-nya diganti dengan X ya.
hitam. Kan S-nya sama dengan X. Do X sama Nah, dari sini didapatlah do set. Itu yang mau dihitung nih. Dari fungsi implisit ini saya mencari do set, do X, dan do set, do Y. Do set, do X-nya dapat, yaitu min do F, do X dibagi do F, do set. Saya biasanya nggak ingat yang terakhir. Yang saya ingat pola yang ini nih. Nanti kalau ngerjakan soal saya akan pakai ini lagi ya. Kemudian untuk mendapatkan do set do Y. Ya. Kenapa ngitung do set do X, do set do Y? Karena dari sini, ini lihat tadi, set fungsi X, Y. Dari sini saya menghitung turunan set terhadap X dan turunan set terhadap Y. Nah, untuk mendapatkan do set do Y, ini dari 2 bintang. Kembali. Dari kurang bawah, nanti nabrak yang itu. Dari 2 bintang, saya masukkan yang 2 bintang. Turun dikit. Do F, do X, do X. T-nya sama dengan Y sekarang. Do Y ditambah do F. Salin aja dari atas. Do Y. Apa? T-nya sama dengan Y. Do Y ditambah do F. Do set dikalikan do set. T-nya sama dengan Y. Jadi Y ini. Liar ya? Ya liar lah. Ini X sama Y saling bebas. Jadi 0. Y turun ke Y 1. Jadi saya dapatkan rumusnya do F. Do Y ditambah do F. Do set kali do set. Do Y sama dengan 0 atau dapatlah do set. Do Y itu sama dengan minus do F. Do Y dibagi do F. Do set. Gitu. Yang saya ingat yang ini nih. Yang 1 bintang dengan 2 bukan yang 1 bintang, yang ini nih. 1 bintang yang di atas. Nanti kita lihat di soal. Harus berkali-kali baru ingat. Kalau enggak mah aduh rumit gitu kelihatannya. Oke, kita lihat contohnya ya. Ini lewat aja, kita langsung ke contoh. Sorry. Ambil dulu contohnya. Nah, yang saya hafal kalau yang biru sebenarnya. Kalian mau ngapalin yang ininya juga boleh, terserah aja ya. Karena yang biru bagi saya lebih berpola gitu. Oke. Nah, bagaimana membedakannya dengan yang sebelumnya? Kita lihat di sini ada X, Y, Z. Ya pasti yang pakai aturan rantai yang kedua itu ya. Coba. Ini saya namakan F, X, Y, Z. Mau dicari turunan Z terhadap X. Oh ya, diingatkan sekali lagi kalau pertanyaannya ditanya do Y, do X gitu pertanyaannya. Berarti di sini harus dipandang Y fungsi dari X dan Z. Variabel bebasnya X dan Z. Gitu ya. Cuma diputar-putar aja. Oke. Suka keluarnya gitu. Nah, saya keteraturannya coba ini tutup aja. Turunkan F. Kalau mau mencari yang ini nih. Kalau mau mencari ini.
maka turunkan F terhadap X gitu. Ingatnya. Karena mau nyari do set, do X. Tapi awalnya kan F-nya ada X, Y, Z. Ya harus 3 kali ini. Ada 3 suku. Caranya turunkan F dulu terhadap variabel pertama. Ini X. Baru X-nya turunkan lagi terhadap X. Turunkan F terhadap variabel kedua. Turunkan Y-nya terhadap X. Semua bermuara di X ya. Turunkan F-nya terhadap Z. Turunkan Z-nya terhadap X. Gitu ngingatnya. Tinggal kita hitung. Turunan X ke X ini 1. Turunan Y terhadap X ini 0. Karena Z fungsi X, Y. X dan Y-nya variabel bebas. Ya. Turunan F terhadap X apa? Ya ini kita turunkan terhadap X. X pangkat 3 menjadi 3X kuadrat. Itu nggak ada X-nya, enak tinggal disalin aja. Min. Ini nggak ada X ya. Jadi 0 ya. Tuh. Kali 1. Yang ini nggak usah karena 0. Turunan terhadap Z. Terhadap Z. Aduh, yang depan ada Z-nya ya. Aduh, terlalu panjang. Sebentar. Tambahnya di bawah. Turunan terhadap Z berarti X pangkat 3-nya tetap. E pangkat turunkan terhadap Z. E pangkat tetap. Kali turunan atasnya terhadap Z 2. Kemudian min 5 sin turunannya cos. Kali turunan dalamnya. Min 1 terhadap Z. Kali do Z do X sama dengan 0. Ampun udah jam segini. Nah tinggal disusun aja. Do Z do X itu kan yang ditanyakan di soalnya. Sama dengan ini pindah ruas menjadi min 3X kuadrat. E pangkat Y tambah 2Z. Jangan pusing dengan panjangnya soal. Ini menjadi min X pangkat 3 E pangkat Y tambah 2Z. Min jadi plus tapi ke belakang. Salah. Gimana sih salah? Salahnya di mana? Ini harus dikurung ya. Do. Kan itu do F do Z. Dibagi X pangkat 3 E pangkat Y tambah 2Z. 2 dan Z mirip-mirip aja. Ditambah 5 cos Y kuadrat min Z. Begitu. Ini polanya diingat nih polanya. Sekali lagi. Turunkan terhadap yang mau mencari do Z do Y. Sekarang. Turunkan terhadap Y karena mencari do Z do Y. Tapi ini ada 3. Ya, satu-satu lagi. Turunkan dulu Z terhadap X. Turunan X terhadap Y. Turunkan Z terhadap salah. Aduh, salah F ya. Koset. Ini kan F. Saking pusingnya kepanjangan. Do. Yang kedua tuh Y. Y-nya turun ke Y. Terakhirnya Y ya. Terhadap satu lagi Z. DZ. Do Z do Y. Nah.
ini 0, ini 1. Jadi saya masukkan turunan terhadap X, tadi udah ya. Belum. Oh udah. Tapi ini nggak usah 0. Jadi yang ini aja. Turunan F terhadap Y. Terhadap Y ini ada X pangkat 3, pangkat apa lupa, Y tambah 2 set kali turunan atasnya terhadap Y 1 ya, kali 1 ditambah ada suku kedua, ini turunkan terhadap Y min 5 sin jadi cos min 5 cos apa tuh, cos Y kuadrat min set kali turunan dalamnya terhadap Y 2Y kali 1 ditambah do F do set tadi udah kita hitung. Ini salin aja. Do F do set ini dikalikan seluruhnya dengan macet. Do set do Y. Dari sini bisa dihitung do set do Y-nya sama dengan tek 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 dibagi tek tek tek. Nah, gitu. Jangan pusing dengan kerumitan yang bawahnya. Pola ini yang diingat nih, polanya. Bawah sih tinggal ngitung turunan biasa. Kalau mau mencari do set do Y, turunkan semua terhadap Y. Nah, lanjut ke maksimum minimum 2 peubah. Yang jenis ke-1. Jenis ke-1 tuh nggak ada syarat gitu fungsinya. Oke, kita perhatikan dulu definisi maksimum minimumnya. Ini diberikan permukaan set fungsi XY. Fungsi ini ya, di tiap titik kalau ditarik tegak hanya menusuk ke permukaannya di satu tempat aja. Nah, F dikatakan mencapai maksimum di titik P0 ya, bila nilai fungsi di P0 paling gede dibandingkan yang lain. Boleh ada yang sama ya. Kalau fungsi konstan set sama dengan 5, ya semua titik maksimum. Nilai maksimumnya 5. Terjadi di XY berapa? XY semua. Ya. Di P0. Nilai fungsinya disebut nilai maksimum. Temannya mencapai minimum di P0. Nih. Bila nilai di P0 paling kecil dibandingkan nilai fungsi di titik P yang lainnya. Di titik P itu XY ya. 2 peubah. Nah, ininya mah gampang. Nggak diajarin juga ingat gitu ya. Cuma mengujinya yang suka salah. Kemudian dikatakan mencapai maksimum lokal. Ini maksimum lokal, maksimum lokal. Ini juga maksimum lokal. Artinya apa? Kalau kita bikin daerahnya hanya di sekitar situ aja. Saya hanya ngelihatnya di daerah sini aja XY-nya. Di sini aja XY-nya. Dia paling maksimum. Nah, jadi tingkat RT dia maksimum. Maksimum lokal namanya ya. Yang ini juga maksimum lokal. Karena kalau dilihat di tingkat di RT sini, ya maksimum lokal. Jadi yang maksimum pasti termasuk maksimum lokal. Ya. Oke, minimum lokal sama. Gitu ya, istilahnya. Yang minimum masuk minimum lokal. Yang minimum di sini juga termasuk minimum lokal. Yang ini minimum lokal, ini juga minimum lokal. Tapi yang ini minimum global gitu ya. Kalau global biasanya nggak disebut ya, minimum aja atau maksimum.
Nah, untuk selanjutnya, titik maksimum atau minimum disebut titik ekstrim. Jadi, carilah titik ekstrim, ya berarti cari titik maksimum dan minimum. Kalau cari titik ekstrim lokal, ya cari semua yang lokal. Nah, oke. Kita lihat. Sekarang. Oh, ini nggak terlalu penting untuk pengetahuan aja. Titik ekstrim tidak selalu ada. Titik maksimum atau minimum nggak selalu ada. Contohnya satu peubah dulu. Kayak saya punya Y sama X kuadrat, tapi dibatasi ini. Nggak punya maksimum. Maksimumnya bukan 1. Karena X sama dengan 1 nggak ikutan. Nah, dua peubah juga nggak selalu gitu ya. Ini juga nggak akan keluar untuk pengetahuan aja. Kalau daerahnya tertutup dan terbatas, C-nya itu dijamin ada. Nah, seperti pada fungsi satu peubah, titik maksimum selalu ini sebenarnya bukan maksimum, bukan ekstrim aja, bukan maksimum minimum. Sebenarnya yang lokal juga ya. Itu calonnya sama dengan di fungsi satu peubah. Yaitu titik yang turunannya 0, titik stasioner namanya. Kalau di sini turunannya 0 apa? Turunan parsialnya. Oh ya, saya tulis gini, sebenarnya sama aja gini. Do F, do X, ini kan grad itu isinya vektor ini. Do F, do Y, ini harusnya pakai panah dong kalau gitu. 0, 0. Ingatnya ini aja lah, do F, do X-nya 0, do F, do Y-nya 0. Ya. Daripada pakai ini. Bingungin, nanti gradnya lupa, ya berabe. Do F, do X-nya 0, do F, do Y-nya 0. Yang memenuhi hubungan itu namanya titik stasioner. Calon maksimum, minimum, lokal. Nanti kalau yang lokal semua udah ketemu, maksimum lokal udah ketemu semua, yang paling gede nilainya jadi maksimum. Ya. Titik singular yang turunannya tidak ada, biasanya nggak diujikan ini di dua peubah. Susah. Contohnya fungsi yang kayak atap rumah, genteng. Wuwungan rumah, tajam atasnya. Atau yang nggak kontinu. Moga-moga aja tahun ini keluar gitu ya. Udah 20 tahun nggak keluar. Titik batas. Kalau titik batas suka keluar. Tapi nggak tahu, saya kasih nggak contohnya. Di yang ini atau di yang kedua nanti. Intinya mah calon maksimum minimum lokal itu adalah sama dengan di fungsi satu peubah yang turunannya 0, di sini yang do F do X dan do F do Y-nya 0. Titik yang turunannya nggak ada atau titik batas. Titik batas itu misalkan daerah definisinya lingkaran. Nah, di ujung-ujungnya ini, di pinggirannya. Tuh, udah diperbaiki di sini. Tadi saya udah ngomong dulu, ini yang lokal juga berlaku. Tentukan titik ekstrim. Kalau ini soalnya malah salah. Titik ekstrim dari ini. Jadi mau minta yang maksimum dan minimum global. Oke, kita cari calonnya ini. Kalau calon-calonnya udah didapat, bandingkan aja nilainya. Yang paling gede ya maksimum, yang paling kecil minimum global. Oke. Saya cari titik stasioner dulu, yaitu yang turunan parsialnya 0. Turunkan dulu ke X, cari do F do X ini. Do F do X atau simbolnya ini. Do F do Y ini. Begitu.
Dibuat 0. Ini harus 0 dan ini harus 0. Jadi kalau ini 0, X-nya dapatnya 1, ini 0, Y-nya 0. Jadi titik 1,0. Ya. Ini 1,0 dapatnya, ini di-nolkan, ini di-nolkan. Nah, kemudian saya hitung nilai fungsinya, karena kan nanti harus dibandingkan. Titik stasionernya cuma 1. Nah, ini berarti pasti kemungkinan maksimumnya atau minimumnya nggak ada. Ini kan nggak tahu titik minimum atau maksimum. Kenapa terjadi nggak lengkap, nggak ada, salah satu nggak ada? Karena ini fungsinya ini nggak terbatas daerah definisinya. Kalau daerah definisinya nggak terbatas, ya belum tentu punya maksimum atau minimum. Nah, yang ini, khusus soal ini, karena spesial, gampang ngujinya. Ini tuh titik apa gitu. Kita lihat ini caranya. Kita kuadratkan sempurna yang X-nya. Oh, sebentar. Kumpulkan dulu ini ya. Titik singular tidak ada. Kalau polinom selalu bisa diturunkan. Ini polinom 2 perubah. Titik batas nggak ada. Nggak ada batasnya. Oke, sekarang kita lihat. Saya akan menguji ini titik apa nih? Pertanyaan soalnya yang ini ya tadi. Nggak pakai lokal pertanyaan soalnya. Ini saya kuadratkan sempurna. Jadi supaya bisa dikuadratkan sempurna saya tambah 1. Kalau ditambah 1 yang ini ya harus dikurang 1 supaya nggak mengubah soal. Kemudian dibuat gitu. Nah, ini kuadrat. Ini kuadrat min 1. Jadi ini paling kecil berapa? Ini seluruhnya ini. Berapa? Min 1 ya. Duh. Ini kan kuadrat. Ini kuadrat. Paling kecil kalau ini 0, ini 0. Min 1. Kita lihat. Fxy selalu lebih besar sama dengan min 1. Jadi kalau ujung-ujungnya ditulis ulang. Fxy selalu lebih besar sama dengan min 1. Tadi F1,0 min 1. Jadi ini titik apa nih? Maksimum atau minimum? Hah? Minimum. Iya, minimum. Jadi 1,0 titik minimum. Nilai minimumnya min 1. Nilai minimum tuh nilai setnya, nilai fungsinya. Kenapa? Karena di semua titik selalu lebih besar min 1. Di titik ini min 1. Berarti ini yang paling kecil. Gitu ya. Tidak ada titik maksimum. Kenapa? Bayangkan. Kalau X-nya 0, Y-nya tak hingga, ini maksimumnya tak hingga kan? Ini bisa gede sekali. Nah, begitu. Tapi masa harus digitukan kan? Kalau soalnya nggak spesial, kita nggak bisa digitukan. Maka perlu alat untuk menguji dia maksimum atau minimum lokal. Sama kayak di fungsi satu perubah, kita setelah cari titik-titik kritis ini, kita bikin garis bilangan, periksa F aksennya ya. Kalau berubah dari plus ke min, berarti maksimum lokal. Plus ke min turunannya. Turunannya, kalau plus ke min, berarti monoton naik, kemudian turun maksimum lokal. Kalau berubah dari min ke plus, min itu turun, turunannya min, turunannya plus naik, minimum lokal. Nah, kalau di dua perubah, alat seperti itunya ini. Harus hafal. Gitu ya. Hafalnya ya latihan soal. Kalau diapalin kayak puisi, ya kayak puisi juga. Sehari diapal, besoknya lupa. Udah belajar
sampai jam 1 malam, pas ujian ya lupa besoknya. Oke. Ini alat ujinya. Jadi untuk ekstrim 2 peubah enak, tinggal masukin aja ke sini. Gitu ya. Ingat ini dapat yang lokal. Kalau mau yang global, bandingkan aja nilai yang lokal-lokal. Gitu ya. Minimum lokalnya misalnya ada 3, ya yang paling kecil nanti jadi global gitu. Oke, kalau mau disalin dulu. Ada yang susah nanti nih, nomor 3. Tentukan titik ekstrim lokal atau titik pelana. Titik pelana tuh bayangkan kayak joknya kuda ya. Tengah-tengahnya itu, kita nggak bahas sih gambarnya. Pelana, aduh sebentar. Balik ke sini. Saya udah punya. Oke, bolak-balik dengan slide ini. Jadi ini tentukan titik ekstrim lokal atau titik pelana dari fungsi 2 peubah ini. Nah, kalau kita lihat teoremanya gitu. Misalkan fx-nya mempunyai turunan parsial kedua dengan kontinnya di sekitar titik stasioner. Jadi harus ngitung titik stasioner dulu. Dan uji ini yang biru hanya bisa dipakai menentukan maksimum minimum lokal untuk titik stasioner aja. Kalau gimana kalau ada titik yang bukan stasioner? Ada titik batas gitu? Itu harus ditangani tersendiri nanti. Soal nomor 3 itu. Ini daerahnya elips, ada batasnya. Nah, oke ya. Jadi harus titik stasioner. Jadi di sini kita lihat nih soalnya udah buka aja, bingungin. Kita cari dulu titik stasioner. Apa tadi stasioner? Yaitu yang turunan parsial ke x-nya 0, parsial ke y-nya 0. Jadi turunan parsial nih. Zx, turunan ke x, turunan ke y saya hitung dulu. Turunan ke x itu min 2x dibagi a kuadrat. Turunan ke y itu 2y dibagi b kuadrat. Dibuat 0. Ini sama dengan 0. Ketemu x-nya 0 ya. X-nya 0. A dan b-nya positif. Kemudian turunan ke y-nya harus 0. Dapat y-nya 0. Jadi titik stasionernya hanya titik 0,0, saya namakan titik P. Nah, selanjutnya tinggal diuji aja ke rumus ini. Rumus ini memerlukan perhitungan set atau f ya, fxx, fyy, fxy. Jadi kita hitung dulu turunan parsial keduanya, kemudian dihitung di titik stasioner. Baru diakurkan ke yang ABCD ini. Oke. Jadi saya cari set XX. Ini tuh set turun ke X ini. Turunkan lagi ke X. Jadi ini. Set YY. Ini turun ke Y. Jadi ini. Satu lagi, set XY. Turun ke X. Kemudian turunkan ke Y. Nggak ada Y-nya, jadi 0. Set YX nggak usah ya. Karena set YX sama set XY akan sama aja kalau fungsinya bagus. Udah dapat itu, kemudian nilai turunan parsial kedua ini dihitung di titik 00. Ini nggak ada X-nya. Masukkan X-nya 0, Y-nya 0, ya tetap aja ini. Ini juga nggak ada X, Y-nya, jadi langsung aja di titik P.
Di titik 00 ya dia itu juga, ini juga sama. Jadi 00-nya nggak pengaruh ke sini ya. Nah, setelah dihitung, ini dihitung D besar. D besar yang ini nih, D besar ya. Fxx kali Fy kali Fxy kuadrat. Di titik P0. Nih. Masukkan aja ini. Ini kali ini dikurangi ini kuadrat. Ketemu setelah dihitung ini. Nah, kita lihat sekarang. Kalau D besarnya negatif, maka ini titik pelana. Itu dari tabel ini ya. Kalau negatif. Kalau positif hati-hati, harus dilihat dengan kombinasi ini. Gitu ya. Ini ada penurunannya di buku Purcell, tapi saya nggak bahas. Kalau yang paling sial dapat D-nya 0, nggak bisa memperoleh kesimpulan. Oke. Nggak ada ini di slide ya. Nggak saya upload ke Google Drive. Di sini dipakai dosen lain, rugi ya. Kerekam.